Kunjungi channel kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali kita menyambung kajian kita. Minggu lalu kita sudah sampai pada bab tata cara memandikan jenazah. Ya. Kalau minggu lalu kita persiapan, ya, apa saja yang perlu kita kerjakan ketika orang itu sudah meninggal. Apa saja yang harus dilakukan. Nah, sekarang kita masuk prosesi pemandian jenazah. Ini kalau bisa langsung praktek aja kali nanti ya. Ada satu mungkin yang ini bisa jadi ini. Ya. Iya, kalau bantal nggak kelihatan tangannya seperti apa caranya. Pakai celana, yang pakai celana. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Robi nanti ya, coba. Nanti ambil gayung satu, gayungnya aja. Jadi caranya nanti ini. Kita baca dulu sedikit. Babu ma yuqalu fi hali ghuslil mayyit wa takfinihi. Jadi bacaan bab apa yang kita ucapkan, yang kita baca ketika memandikan mayit dan mengkafani mayit. Jadi subuh ini kita memandikan dulu. Yustahabbul iktsaru min dzikrillahi ta'ala wa du'a'i lil mayyiti fi hali ghaslihi wa takfinihi. Disunnahkan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita memandikan jenazah. Jadi bukan diam doang, ngobrol gitu. Tidak, tapi berzikir pada waktu itu. Bukan ngobrol, apalagi ngobrol ceritain anggota tubuhnya si mayit. Nah, itu enggak boleh. Ya, tidak boleh menceritakan anggota tubuh mayit, ya, apalagi ceritakan hal-hal yang sensitif, ya, pemaluannya atau apa, nggak boleh. Ya. Itu dirahasiakan, ya, kalau hal-hal yang aib. Qala ashabuna wa idza ra'al ghasil. Nah, ini di sini di kitab Adzkar yang dijelaskan memang zikir dan apa-apa yang harus kita lakukan. Tapi kaifiatnya itu ada di dalam kitab fikih. Makanya di sini saya barengi dengan kitab paling tidak Taqriyatus Syadidah lah. Kita baca nanti sedikit tata caranya aja sekilas. Jadi langsung praktek. Kalau dibaca kitabnya teorinya panjang. Kalau praktek langsung ketahuan, ya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui dalam memandikan jenazah itu wa idza ra'al ghasil minal mayyiti ma yu'jibuhu min istinarah wa istinarati wajhihi wa tibrihi wa nahwi dzalik istuhibba lahu ayyuhadditsan nas bidzalik. Jadi ketika kita memandikan jenazah, ternyata kita melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, seperti misalnya istinarati wajhi, wajahnya bercahaya. Masya Allah, ini mayit wajahnya bercahaya. Atau kita memandikannya, Masya Allah, baunya harum, wangi. Nah, atau hal-hal yang lain yang menakjubkan, yang baik, maka disunnahkan menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Sunnah nih, agar dicari apa nih amalannya beliau nih, agar kita bisa tiru nih amalannya. Nah, sebaliknya, wa idza ra'a ma yakrahu min sawadi wajhihi wa natnirihi wa taghayyuri idwin wa inqilabi suratin wa nahwi dzalik haruma alaihi ayuhadditsa ahadan bih. Nah, ketika dia melihat sesuatu yang jelek, ya, atau bau busuk, dia cium bau busuk, atau berubahnya anggota, atau jasadnya berubah misalnya. Ada yang berubah gitu. Baik berubah kepada bentuk lain atau perubahannya aneh, ya, maka kita haram menceritakannya kepada orang lain, siapapun, bahkan keluarganya, jangan. Ya. Wahtajju bima rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihi. Jadi kata Rasulullah, ya, Rasulullah langsung mengatakan, menegaskan bahwa sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Wa kuffu an masawihi, dan rahasiakan, ya, rahasiakan, jangan diceritakan ke siapapun dari kejelekan-kejelekannya. Jangan diceritain, itu nggak boleh.
haram hukumnya, ya. Bahkan di satu riwayat ini haram hukumnya menceritakan kepada orang lain. Walaupun itu hal-hal yang perlu mungkin diketahui oleh keluarganya, jangan juga. Kecuali satu, ya. Kecuali orang tersebut di masa hidupnya sudah terang-terangan berbuat kefasikan, ya. Terang-terangan berbuat fasik, udah berapa kali ditegur, udah berapa kali dilarang, tapi nggak mau dia berhenti. Ketika meninggal ada sesuatu yang aneh, ini tidak apa-apa. Menurut sebagian ulama sebagai pelajaran untuk yang masih hidup. Nah itu sebagai pelajaran untuk yang masih hidup. Tapi kalau tujuannya hanya sekedar menceritakan, bukan untuk pelajaran, maka tidak boleh, ya. Dan ini pun kalau itu untuk orang yang fasik, yang terang-terangan berbuat fasik, berbuat dosa, buat maksiat, ataupun hal-hal yang bid'ah, ya. Tapi bid'ah di sini bid'ah yang sayyi'ah, ya. Bid'ah itu kan macam-macam. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Hasanah ini terbagi lagi, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, ada yang mubah. Yang wajib seperti apa? Tuh mengharokatin Al-Qur'an. Zaman Nabi nggak ada diharokatin Al-Qur'an. Tapi sekarang wajib diharokatin Al-Qur'an. Nggak bisa orang baca kalau nggak diharokatin, ya. Itu bid'ah wajib. Nah, jadi sesuatu yang bagus diceritakan, yang tidak bagus jangan diceritakan, kecuali bersumber dari orang yang fasik, terang-terangan berbuat fasik. Nah, di sini disebutkan beliau diantaranya keutamaan orang yang memandikan jenazah. Jadi jangan, misalnya kita ini seorang muslim, ya, kalau bisa, kalau itu keluarga kita, kita yang mandikan, ya. Kalau keluarga kita, kita yang mandikan. Anak kita, istri kita, orang tua kita yang mandikan. Nah, karena kelebihannya itu luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sunan Al-Baihaqi, an Rafi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ghassala maitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah, memandikan mayit, fakatama, kemudian dia merahasiakan, katama alaihi, merahasiakan hal-hal yang tidak pantas untuk diceritakan kepada orang lain, tidak bagus untuk diceritakan orang lain, dia rahasiakan, maka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 40 marrah, 40 kali ganjaran, 40 lipat ganda ganjaran. Kemudian yang harus kita ketahui, summa inna jamaahira ashabina atlaqul mas'alata kama dzakartuhu wa qala Abul Khair al-Yamani sahibul Yaman sahibul bayan minhum law kana al-mayyitu mubtadi'an mudhiran lil bid'ah wa ra'al ghasil minhu ma yakrahu falladhi yaqtadihi al-qiyasu ay yuhadditha bihi fi an-nas liyakuna dhalika zajran 'ala lin-nasi 'anil bid'ah. Ini tadi yang saya jelaskan. Menurut jumhur ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i, ketika seseorang yang memandikan jenazah itu melihat hal-hal yang jelek, yang tidak bagus pada si mayit, ya, maka secara qiyas, ya, kalau itu sumbernya dari orang yang suka berbuat zalim, sudah ditegur beberapa kali tidak mau berhenti, tidak bertobat, ya, maka boleh kita ceritakan kepada orang lain zajran, sebagai ancaman, peringatan kepada orang yang masih hidup, jangan sekali-kali berbuat hal tersebut karena bisa jadi kamu akan seperti itu nanti. Nah, jadi ini. Nah, sekarang kita bagaimana cara memandikan jenazah? Gimana? Robi mungkin, Robi agak kecilan dikit. Gak apa-apa, sini aja mari. Jadi yang perlu diketahui sebelum kita memandikan jenazah itu, ya, kita harus tentukan dulu siapa yang akan memandikan jenazah, ya, siapa yang akan memandikan jenazah. Yang paling bagus itu, ya, kalau laki-laki, perempuan, ya, yang memandikan jenazah. Dan lebih bagus lagi kalau itu dari golongan keluarganya, ya, keluarganya. Lebih bagus itu kalau laki-laki, ya, laki-laki, perempuan. Dan kalaupun tidak ada mahramnya, ya, mahram yang lain.
Kalau tidak ada juga, maka lihat ini laki-laki, maka yang harus memandikan laki-laki. Kalau perempuan, yang harus memandikan perempuan. Kalau tidak ada laki-laki sama sekali, mayitnya perempuan, tidak ada laki-laki sama sekali, dicari-cari nggak ada, maka ditayamumi, ya, tidak dimandikan, tapi ditayamumi. Atau sebaliknya, tidak ada perempuan sama sekali, ya, tidak ada perempuan sama sekali, mayitnya perempuan, maka ditayamumi, ya, tidak dimandikan. Karena ada sebuah riwayat Nabi, ya, dan diriwayatkan Imam Al-Hakim, apabila meninggal salah seorang perempuan di daerah yang tidak ada perempuan di situ, atau sebaliknya laki-laki yang tidak ada laki-laki di situ, maka hendak ditayamumi, ya. Karena bukan masalah, wah kan sama juga, kalau ditayamum kan batal juga, nyentuh juga. Bukan masalah itu, masalahnya auratnya. Bukan sekedar itu, auratnya itu yang ajnabi tidak boleh melihat. Jadi aurat itu tetap wajib ditutup walaupun orang itu sudah meninggal. Maka yang hidup harus menutup auratnya, ya, jangan dibuka-buka. Nah, itu yang perlu diperhatikan, siapa yang memandikan. Kalau sudah ada yang kita tentukan siapa yang memandikan, nah, baru kita atur, ya. Kita atur. Pak, kamu pakai celana nggak? Kita coba, ya. Coba ini Elki, Robi, ya. Jadi orang yang meninggal itu, ya, kita baringkan ketika kita mau memandikan, kalau bisa hadapnya ke kiblat seperti dia waktu sakarat, ya, sakaratul maut. Coba baring sini. Baring aja. Nah. Jadi ini sudah jenazah. Jadi waktu pertama kali kan kita usap jenazah itu waktu masih setelah meninggal dunia, masih baru seperti ini, ya. Kemarin bacaannya apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, kemudian setelah itu kita lentur-lenturkan badannya. Nah, kita lenturkan ini jari-jarinya, ya. Biar nanti memandikannya enak, ya. Nah, dilenturkan ini. Jadi lenturkan semuanya. Dilemaskan. Nah, digerakkan seperti ini. Kasih minyak. Ya. Nah, kalau susah baru dikasih minyak. Diminyakin sedikit, iya kalau susah. Kalau udah keras, sudah kaku, nggak ada yang ini. Makanya di awal itu ketika baru wafat, ya itu sudah dilentur-lenturkan, ya. Lemas saja, apa-apa. Gak usah tegang. Nah, ya. Kemudian kakinya kita lenturkan juga. Kita lenturkan juga kakinya. Kaki kiri dulu, kanan dulu. Kaki kanan dilenturkan. Ya. Ini sedikit ya. Jadi melenturkannya itu, ya, bisa seperti ini. Kemudian kita angkat seperti ini, ya. Nah, ini dilenturkan agar nanti memandikannya gampang, mengapaninya juga gampang. Ya, biar nggak kaku. Nah, lenturkan seperti ini. Jadi kan orang meninggal itu kan lemah, ya. Kalau kakinya seperti ini, nah, bisa dirapatkan. Kalau dilepas balik lagi, udah diikat aja. Nah, kalau nunggu. Nah, orang yang baru meninggal itu, boleh seperti ini. Waktu masih menunggu untuk memandikan, seperti ini boleh. Boleh juga seperti ini. Ditutup, ya. Nah, ketika akan dimandikan, maka yang harus kita lakukan, kita ambil penutup. Ya, ada sejadahnya. Menutup, ya, kain kita tutup dari lehernya sini sampai ke bawah. Nah, khususnya perempuan itu ditutup dari leher sampai ke bawah. Kalau laki-laki, ya begitu. Jadi kalau ini, kalau laki-laki cukup seperti ini, sampai mulai pusat sampai ini lututnya. Nah. Cukup seperti ini. Nah, baru setelah itu, kalau dia pakai baju yang seperti ini, kancing, dilepas bajunya.
Kalau mudah ya. Kalau susah dilepas bajunya, baju kaos, jangan ditarik tangannya ke atas, ditarik bajunya enggak, tapi digunting aja. Digunting ya. Nah, ketika pakai pakaian, ini kan ketutup nih pusatnya. Pakai celana dia atau ini, maka dari sini kita buka. Sini buka, tarik. Jangan dibuka ininya, karena itu menutup aurat. Ini gunanya untuk menutup aurat. Ya. Tutup, kita tarik dari sini celananya. Nah, untuk dibuka. Ini sekarang dia sudah melepaskan pakaian. Nah, di awal-awal itu yang harus kita siapkan sebenarnya itu air ya. Satu, air bersih. Yang kedua, air bidara. Itu zaman dulu. Jadi air yang dicampur daun bidara agar harum. Dia seperti sabun. Nah, kalau sekarang ini boleh air yang dicampur sabun. Jadi airnya itu ada air sedikit, itu di sabunnya dilenturkan. Jangan sabunnya nanti di sini digosok. Enggak. Airnya dicampur sabun dulu. Ya. Campur sabun dulu. Jadi air sabun itulah nanti akan pertama kali kita siramkan ke sini untuk digosok-gosok. Nah, setelah itu ya, kita bersihkan semua najis yang ada di anggota tubuhnya. Karena kita nggak tahu nih, mungkin orang yang sakit itu dia orang yang tua, sangat tua, orang yang sudah pikun, dia buang airnya nggak tahu di mana, udah megang tai atau apa, kotoran, kita bersihkan semuanya. Ya. Kita bersihkan semua kotorannya, tangannya, kukunya dibersihkan, di bawah kuku itu dibersihkan semuanya. Nah, kalau kukunya panjang dipotong. Kalau kukunya panjang, sebagian ulama, Imam Syafi'i sendiri berpendapat dalam qaul qadim, pendapat yang pertama, itu menurut beliau dipotong. Tidak dipotong, ya. Tidak dipotong, makruh memotong kumis, memotong bulu-bulu, memotong kuku, makruh. Tapi pendapat qaul jadid beliau mustahab. Ya. Kalau yang makruh itu qaul qadim Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Karena Imam Syafi'i masih banyak memakai qaulnya Imam Malik. Nah, ketika sudah di Mesir beliau sudah qaul jadid, ada pendapat beliau yang baru, punya argumen baru. Beliau memustahabkan. Mustahab itu disukai ya, bukan berarti sunnah dari Nabi ya. Tapi mustahab ada istilah dalam mazhab Syafi'i itu mustahab, disukai, bagus. Jadi dibersihkan. Dipotong kukunya. Dibersihkan kumisnya, dirapikan kalau punya kumis atau dipotong. Adapun bulu kemaluan enggak usah, kecuali istrinya atau suaminya. Nah, setelah kita bersihkan, ada satu lagi ya. Kemarin kan yang kita jelaskan, ketika sudah wafat itu kita letakkan sesuatu yang agak berat di perutnya biar tertekan ya, kotoran itu biar keluar. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika akan dimandikan dibersihkan dulu ya. Jadi diangkat, bisa bantu mungkin ya, bantu. Kalau bisa 3 orang. Jadi sebelah sini satu, sini satu. Bisa kamu sebelah sana. Nah, kita angkat sedikit ya. Seperti ini ya. Ya, yang satu itu gak usah terlalu tinggi. Ya. Gak usah terlalu tinggi. Gini aja, biar enggak. Kamu ini kan mayit itu kan lemah dia. Jadi kepalanya kaku ya, dari situ ya. Biar enggak ini. Yang satu itu ngambil air nyiramin. Yang satu lagi membersihkan. Jadi mengulas-ngulas perutnya. Nah, kalau di dalam kitab jelaskan ada satu di belakang seperti ini. Kemudian diurut ininya, perutnya diurut agar keluar kotoran. Jangan sampai nanti dimandikan kotorannya keluar terus. Jadi diuruti dulu. Ya, biar keluar kotorannya. Setelah itu kita balikan. Nah, ini. Sudah seperti ini, kita periksa nih, sambil diperiksa tuh dibawa, dibersihkan, dibawa tuh ya. Pakai apa? Pakai satu bisa dengan kain. Akhirnya kalau perlu yang memandikan itu pakai kaos tangan, ya, kaos tangan biar nggak langsung kulit. Karena kalau langsung kulit itu kasat, ya. Kalau kaos tangan lebih bagus. Kaos tangan. Nah, ada sebagian yang membungkus dengan kain putih. Atau dengan kapas, kita periksa tuh di duburnya, periksa. Kalau masih ada warna, berarti masih kotor. Bersihin lagi. Masih ada kuning, periksa lagi, dielus-elus. Periksa lagi. Kalau masih ada kuning atau masih ada warna-warna lain,
berarti itu masih kotor, maka harus dibersihkan sampai dicek udah putih. Ya, kainnya sudah putih. Nah, berarti sudah bersih. Sekarang kalau sudah bersih semuanya, baru kita wudukan. Kita wuduin tuh ininya, jenazahnya. Cara wudunya seperti orang yang mau berwudu. Sunnah-sunnahnya kita kerjakan, ya, sebisa mungkin. Kemudian yang wajib. Jadi wudunya, tangan kanan kita ambil, cedok air ya, cuci tangan kanannya. Kemudian tangan kiri. Kemudian untuk mulut dan hidung kita kan biasa kumur-kumur ya, kumur-kumur basuh hidung. Cukup kita bungkus kain tangan, bungkus kain, digosokin giginya. Jangan gak usah sikat gigi, gosokin aja giginya. Dalam mulutnya apa? Luarnya aja? Luarnya aja, gosokin. Ininya hidungnya dibersihkan sih. Bibir, lubang hidung. Ya. Nah kalau sudah itu baru kita masuk wudu. Ya, mewudukan jenazah. Nah mewudukan jenazah itu siapa yang berniat? Ya yang memandikan yang berniat. Jadi nawaitul wudu'a ala hadzal mayyit. Saya niat berwudu ya atas mayit ini. Fardal kifayah lillahi ta'ala. Jadi saya niat berwudu, nawaitul wudu'a ala hadzal mayyit fardal kifayah lillahi ta'ala. Kalau perempuan ala hadhil mayyita atau ala hadhil mayyit fardal kifayah lillahi ta'ala. Kita wudukan 3 kali seperti wudu biasa. Tangannya, setelah itu kakinya, kepalanya, telinganya sampai kaki. Nah, setelah selesai kita mewudukan jenazah, sekarang kita masuk prosesi memandikan. Seperti apa? Mana yang harus didahulukan? Jadi setelah diwudukan, nah ini buka aja pecinya biar kelihatan gantengnya. Nah ini setelah udah diwudukan, yang pertama kepalanya kita basahi. Kalau biasanya disampoin, ya. Disampoin tuh kepalanya, dibersihkan. Kepalanya dulu. Nah, kepalanya dulu. Setelah itu siram bersih, sampoin ya kalau bisa. Sampo apa aja yang bagus, yang harum. Setelah itu, setelah kepalanya kita sudah bersihkan, nah kita masuk ke badannya. Badannya ini ya sebelah kanan dulu, sisi kanan dulu, baru sisi kiri. Gimana caranya? Nah jadi dibalik itu, dimiringkan, dibalik, dimiringkan ya. Jadi miring seperti ini. Nah, dimiringkan. Nah ini disabunin tuh, disiram air sabun, kita sabunin, bersihin semuanya. Nah, setelah itu balik lagi, dimiringkan ke sana kiri ya. Air sabun nih, disiram air sabun. Itu dibersihkan semuanya. Setelah selesai, nah, kita siram dengan air bersih. Nah, tadi kan air sampai hilang sabunnya, kita siram semuanya sampai hilang air sabun yang ada di tubuhnya. Setelah hilang air sabun yang ada di tubuhnya, baru kita ambil air kapur barus. Ya. Jadi kapur barus itu dimasukkan ke air, mungkin 1 ember, dihancurkan di situ. Biar baunya itu sudah menyatu dengan air. Kapur barusnya menyatu dengan air. Baru disiramkan. Setelah air bersih, ya kita kan siram air bersih dulu. Setelah disabunin tadi, ya kita siram air bersih 3 kali. Kalau belum bersih dengan 3 kali, 5 kali. Kalau belum juga 7 kali, ganjil sampai bersih. Kalau misalnya 6 kali sudah bersih, tambahin 1, 7. Nah, jadi ganjil ya. Setelah bersih semuanya, ya. Dan ingat di awal tadi ketika sudah bersih semua sabun, nah, kita meniatkan di situ memandikan. Ya, jadi bukan waktu menyabunin ini memandikan ya, ketika dengan air bersih. Nah, kalau sudah hilang semua sabun, kita mandikan dengan air bersih yang jumlahnya 3 kali atau 5 kali, 7 kali, ganjil ya. Disitulah kita meniatkan nawaitul ghusla ala hadzal mayyit atau ala hadhil mayyit atau ala hadhil mayyita fardal kifayah lillahi ta'ala. Itu. Nawaitul ghusla ala hadzal mayyit fardal kifayah lillahi ta'ala. Jadi kita mandikan. Makanya ada para ulama mengatakan
orang yang mandi, tapi kita yang wajib niatin. Nah itu itu jenazah. Karena jenazah nggak bisa baca niat. Kalau baca niat bisa lari tukang mandinya. Ya. Nah setelah tadi kita siram 3 kali, sudah selesai air bersih, kita pastikan sudah bersih semuanya, baru kita siram dengan air kapur. Kita siram dengan air kapur 3 kali. Atau sampai menyeluruh semuanya. Tidak perlu ganjil, yang penting menyeluruh semuanya. Tujuannya apa? Biar jenazah ini awetan dikit, nggak langsung bau. Biasanya itu kan kalau jenazah sudah kena air, bangkai aja kalau udah kena air cepat busuk. Ya. Makanya disiram dengan air kapur, biar juga wangi dan juga awet jenazahnya. Nah setelah itu, ini sudah. Ini kan basah, ya. Ada lagi ini satu kain satu, sejadah satu. Nah, untuk menggantikannya itu, jadi pasang sejadah satu di sini. Nah, kan ada teman yang bantuin. Sambil ditarik, jangan langsung dibuka. Nah, ini kan basah. Cara menggantikannya itu dipasang yang kering, sambil ditarik ke sini. Nah, keringnya juga ditarik. Jadi ketutupan, nggak kebuka auratnya. Itu. Nah, ini sudah selesai. Nanti masuk cara mengkafaninya. Air kembangnya kapan pakai air kembang? Ada yang pakai air kembang? Air kembang bisa, air kembang itu untuk wangi sebenarnya. Nah, air kembang untuk mewangikan itu di terakhir juga bisa. Tapi kalau dikhawatirkan air kafurnya itu bakal hilang, ya udah taruh air kembang dulu baru air kafur. Kembang dulu ya. Air kembang itu kan tujuannya sebenarnya untuk biar wangi. Kalau kafur biar dia itu awet ininya, ya, jenazahnya nggak cepat bau, apalagi akan lama menunggu. Dulu ada waktu tahun 2015-an itu, 2014-an, 2015 kalau nggak salah. Waktu Kiai Zaini Abdul Ghani, kalau ada yang tahu, Gurus Kumpul Martapura, itu mulai subuh ya, mulai pagi itu disalatkan. Sampai asar disolatkan, bergantian orang datang. Ini kalau seperti ini kan khawatir bau jenazahnya. Nah tapi kalau pemandiannya seperti tadi, cara memandikannya seperti itu, ya insya Allah awet jenazahnya. Itu puluhan ribu orang datang mensolatkan, mulai dari pagi sampai asar beliau disolatkan. Luar biasa. Nah, ya ini udah selesai ya. Kalau yang ada mau bertanya silakan. Mau memberi wudhu nasa, itu setelah air bersih semua berarti wudhuin apa? Jadi memwudukannya itu sebelum memandikan. Jadi setelah dihilangkan najisnya dari anggota tubuhnya, tadi kan dihilangkan najis, dibersihkan kukunya, ini dirapikan semuanya. Setelah itu udah tadi di perutnya diurut-urut biar keluar kotorannya, kita bersihkan di situ, diperiksa udah bersih atau belum. Setelah bersih baru diwudukan. Baru nanti air kembang segala macam. Baru air apa untuk air siram air bersih dengan kalau harus apa atau apa, air kembang atau apa, baru terakhir. Apa setelah itu baru wudhu? Sebelumnya diwuduin duluan. Duluan ya. Terus mandi jenazah perempuan. Ini ada wacana bahwa yang mandi itu harus tidak haid atau yang mandiin perempuan itu menopause. Ini gimana? Yang mandiin. Yang mandiinnya itu tidak dalam keadaan. Apa yang harus sudah menopause, tidak haid. Iya. Jadi bagaimana kalau yang memandikannya itu orang yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan janabah, junub, ya. Boleh nggak mandikan jenazah? Ya. Dalam memandikan jenazah tidak disyaratkan, tapi adab yang lebih bagus yang dalam keadaan suci. Ya. Yang lebih bagus yang dalam keadaan suci. Tidak disyaratkan dia harus bersih dari janabah atau dia tidak haid. Wallahu alam, kalau ada pendapat ulama lain yang saya temukan belum ada seperti itu disyaratkan harus. Yang penting nomor satu itu mahramnya atau yang sejenis, laki-laki, perempuan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Posisi mayat meletakkannya menghadap kemana? Kiblat.
setelah waktu dimandikan ataupun setelah dimandikan. Nah, cuma tadi itu ketika sudah dimandikan atau sebelum dimandikan, posisi mayit kan ke sana kiblat. Jadi ini kepalanya diganjal nih sedikit. Bantal ya, biar kepalanya hadap ke sana. Ganjal sedikit. Ada kiblat. Salat bertelantang kan adabnya kayak seperti ini. Kita nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa, nggak bisa duduk, nggak bisa. Ya salatnya seperti ini. Ada kiblat, kepala agak tinggi. Itu wajib apa harus itu? Tidak wajib. Tidak wajib. Bisa Ya. bisa maju ke sana, baik. Iya. Soalnya ada beberapa jenazah, tergantung dari kondisi rumahnya. Ya, tergantung kondisi rumah. Dilihat juga kondisinya. Kalau susah ngadap kiblat ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Tapi lebih bagusnya hadap kiblat. Ada lagi yang bertanya? Udah bangun udah selesai. Udah habis. Keburu tidur lagi nanti. Jadi seperti itu ya. Ya itu yang harus kita lakukan. Nah jadi jangan sampai masalahnya ini kan ada tukang mandi mayit, gak usah lah kita. Bukan seperti itu. Masalahnya kalau kita mungkin berjalan kemana dalam keadaan berdua atau bertiga, kalau nggak ada tukang mandi jenazah gimana? Kita juga nggak bisa. Nah kita sebagai orang muslim, karena ini kewajibannya menyeluruh ya, semua. Jadi harus tahu paling tidak. Jangan sampai nanti yang di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Akhirnya jenazah tersebut tidak ada yang memandikan, maka semua berdosa. Nah, jadi harus tahu juga. Ya paling tidak, ya aqallu, yang paling tidak itu paling kurang memandikan jenazah itu meratakan air ke seluruh tubuh. Itu sudah paling kurang. Kalau yang sempurna seperti tadi, pakai air kapur segala macam ya, pakai air kembang. Ya. Air kembang itu sebenarnya buat mengharumkan saja. Itu paling kurang. Maka kalau yang sempurnanya tadi, kalau yang paling kurang meratakan air ke seluruh tubuh itu sudah. Bahkan ada yang mengatakan kalau tega, udah celupin aja tuh jenazahnya ke air. Usap-usap, udah ngerata, perasaan kita udah merata air udah. Ini kalau tega ya. Nah, kalau jenazahnya meninggal karena kecelakaan, dia kan mau darah khusus, itu gimana kan? Nah itu juga perlu diperhatikan sebelum kita memandikan jenazah. Mungkin ada jenazah yang tadinya habis operasi, luka, atau di sini ada yang luka tabrakan meninggal ya, bocor keluar darah. Itu harus disumpel tuh pakai kapas agar nanti waktu memandikan tidak masuk ke dalam atau tidak kemana-mana darahnya. Ditutup dulu apa maksudnya? Ditutup. Perban gitu. Enggak. Iya ditutup. Ditutup dengan kapas. Kalau bisa dengan kapas saya. Kalau nggak bisa lengket, ya dibantu dengan perban. Biar ini. Jadi ditutupin ya. Kalau ada luka-luka itu semua ditutup. Biar nanti proses memandikan itu tidak justru lebih melukai ya, tidak tambah melukai. Kan kalau luka digosok tambah luka nanti. Atau bisa malah ada darah gitu. Jadi ditutupin. Saya pernah bawa jenazah ini korban kecelakaan itu udah dimandiin dan kafanin, masih darahnya masih bocor terus, jadi kain kafannya itu darah mulu gitu. Ya itu karena mungkin tidak dikasih perban ya, tidak dikasih perban untuk membantu melengketkan ya. Atau memang deras darahnya keluar ya, sudah dikasih perban sebenarnya, tapi karena saking derasnya darah keluar akhirnya seperti itu. Tapi itu tidak mengapa ya. Jangan maksudnya wah ini darahnya keluar terus nih, batal nih mandiin lagi. Enggak. Sama tadi, setelah kita mewudukan jenazah, kita wuduin tadi itu. Ya. Kemudian kita mandikan, pas dimandikan ada kotoran lagi keluar dari perut. Batal nggak wudunya? Tidak batal lagi. Ya, udah nggak batal. Jadi sudah, terus saja mandikan, bersihkan. Ya, ada lagi yang perlu ditanyakan mungkin. Ustaz, itu setelah mayat dimandikan sudah beres, terus disemprotin parfum boleh? Disemprot parfum, tujuannya apa? Keluar
biar wangi. Misalnya nggak ada air ini air kembang, biar wangi nggak apa-apa. Yang penting jangan dari alkohol, ya. Kasihan jenazahnya. Udah bersih, dikotorin lagi pakai najis, alkohol. Kalau semprotannya wangi, yang bukan dari yang najis ya nggak apa-apa. Sama saja tadi air kembang gantiannya, tujuannya biar wangi. Sudah selesai ya. Nah itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memandikan. Insya Allah minggu depan kita mengkafani seperti apa. Kalau bisa siapkan kainnya. Jadi biar tahu caranya mengkafaninya berapa lapis. Gitu, biar gampang. Jadi kalau kita mengkafani nanti udah nggak canggung-canggung lagi. Karena ada itu sistem mengkafani yang cepat. Ada orang gunting-gunting. Ada kalau kain kafan itu paling enak. Ya. Gunting dikit, tarik, udah sobek langsung. Enggak perlu rapi-rapi amat guntingnya. Ya. Kain kafan itu paling enak caranya. Jadi mungkin sekian aja. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke prosesi bagaimana cara mengkafaninya dan apa yang harus kita baca. Tadi ketika memandikan, ya tidak ada zikir khusus. Yang jelas di situ dianjurkan berzikir. Apa saja? Ya, berzikir apa saja sambil memandikan, tidak ada zikir khusus. Ya, mungkin ini saja bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ingat, bisa kita amalkan, atau bisa kita, kalaupun kita tidak bisa memandikan jenazah karena tidak tega, ya, paling tidak kita ada di situ sebagai mandor, komando di situ. Ini balik, ini mandi, siram ini, persiksa coba, udah bersih belum? Itu kita yang jelaskan di situ. Mungkin cukup sekian kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan apa yang kita kaji ini, ya, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, bisa mengingatnya, dan kalaupun nanti ada keluarga kita yang meninggal atau sanak famili kita yang meninggal, ya, kita bisa langsung memandikannya dengan kita langsung, ya, kita sembari mengamalkan ilmu. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.